Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang masih di materi sistem obat kardiovaskular. Kita mengetahui sebelumnya bahwa sistem obat kardiovaskular mempunyai 8 golongan obat. Ini adalah golongan yang keempat. Sebelumnya adalah ada kardiaka, ada antihipertensi, ada diuretika, dan sekarang adalah vasodilator. Oke, kita bisa melihat apa itu vasodilator dan apa saja sih obat-obatnya dalam kardiovaskular. Kita belajar tentang pembuluh darah dan jantung ya. Kardio itu jantung, vaskular itu adalah pembuluh darah. Oke, berikutnya kita cek apa itu vasodilator. Kita harus tahu dulu definisi atau pengertiannya ya. Pengertian vasodilator adalah zat-zat yang melebarkan pembuluh secara langsung. Itu berasal dari bahasa Latin ya. Vas itu pembuluh, dilatatio adalah memperlebar. Jadi vasodilator adalah zat-zat yang berkhasiat melebarkan pembuluh secara langsung. Kita mengetahui juga pada penyakit orang yang diberikan obat-obat vasodilator, yaitu pada orang yang terkena arteriosklerosis. Apa itu arteriosklerosis? Adalah gangguan arteri yang paling sering terjadi di mana pembuluh arteri menyempit dan hilang kelenturannya. Dan penyempitan ini menimbulkan iskemia atau kekurangan pada oksigennya ya. Ini arteri itu dalam darah, pembuluh darah. Apa saja sih kekurangan darah dalam jaringannya? Yaitu pada dampaknya adalah satu, penyakit jantung, yaitu terjadi pada angina pectoris yang kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, yaitu pada materi kardiaka. Yang kedua kena otak, yaitu terjadi kemunduran intelijensia atau demensia. Daya demensia itu daya ingatnya ya, daya ingat yang sudah berkurang. Intelijensia yaitu seperti kayak misalkan kita dalam berpikir, dalam itu kecepatan dalam berpikir ya. Jadi itu akan mengalami kemunduran pada otak. Lalu otot, terhalangnya sirkulasi darah dan hipoksia otot pada tungkainya. Oke. Apa saja sih penyakit yang ditimbulkan oleh otot akibat stenose arteriol? Setempat menimbulkan ada 3 penyakit. Yang pertama adalah CI, claudication intermittens. Itu gejalanya jalan pincang secara berkala dan juga disertai nyeri. Yang kedua adalah penyakit Buerger ya. Buerger tidak hanya pada makanan ya, ternyata ada penyakit Buerger. Gejalanya sama dengan penyakit claudication intermittens. Berikutnya adalah sindroma Raynaud. Ini gejalanya berupa jari tangan dan atau kaki juga menjadi biru. Ini akibat dari penyakit otot tadi ya, yang ditimbulkan kerusakan dari arteriosklerosis. Nah, obat-obatnya apa saja ya dalam penyakit tersebut untuk menanggulanginya? Ada penggolongan vasodilator ada 5. Pertama adalah alpha blocker. Bekerja dengan jalan merintangi reseptor alpha blocker sehingga memperlemah daya vasokonstriksi noradrenalin terhadap arteriol. Contoh obatnya apa saja? Ada prazosin, buflomedil, dan codergocrin. Ini masuk di silsilah golongan obat ya. Jadi nanti kalau kamu saya tanya buflomedil sama dengan, jawabnya adalah alpha blocker. Atau saya tanya lagi, alpha blocker sama dengan adalah obat vasodilator atau vasodilator saja jawabnya boleh. Kedua adalah beta adrenergik. Beta adrenergik ini sama dengan beta blocker, sama ya. Nama lainnya adalah beta blocker. Tapi kalau untuk di vasodilator cukup menjawab beta adrenergik. Gak pakai strip juga tidak apa-apa ya. Ini bekerja dengan menstimulasi reseptor beta adrenergik di arterio dengan efek vasodilator di bronkia dan otot. Contoh obatnya cuma satu, yaitu isosuprin ya. Kalau ditanya seal goalnya, isosuprin sama dengan, jawabnya adalah beta adrenergik, beta adrenergika. Beta adrenergika sama dengan vasodilator.
Ketiga adalah antagonis kalsium. Ini obat ada di mana-mana ya. Bekerjanya dengan memblokir saluran kalsium di sel otot jantung dan otot polos pembuluh dengan efek vasodilatasi di arteriol. Contoh obatnya adalah nifedipin, nimodipin, bensiklan, flunarizin, dan sinarizin. Sering kita temui ya, nifedipin, nimodipin itu sering. Keempat adalah derivat nikotinat, bekerja dengan jalan melebarkan pembuluh darah kulit muka, leher, otot lengan. Contohnya adalah obatnya nikotinil alkohol, inositol nikotinat, tokoperil nikotinat, alfa tokoperil nikotinat. Jadi kosilgolnya ditanya nikotinil alkohol sama dengan derivat nikotinat. Begitu seterusnya, derivat nikotinat sama dengan vasodilator. Ada lain obat-obat lain pada vasodilator adalah ilopros, ada pentoxifilin, ada ekstrak ginkgo biloba. Ini untuk mengingat ya, anak tadi kan mengalami demensia, pengurangan rasa daya ingat. Silgolnya kalau ditanya bisa langsung ini, pentoxifilin sama dengan apa? Langsung ke obat lain dari obat lain vasodilator atau langsung vasodilator. Contoh catatannya adalah obat vasodilator itu dapat memperbaiki kekentalan darah dan memperbaiki eritrosit. Apa saja sih faktor resiko bagi gangguan pembuluh darah perifer tersebut? Yang pertama adalah orang-orang yang kegiatannya merokok, orang yang mengalami diabetes, kolesterol tinggi, dan juga hipertensi yang juga memperburuk keluhan yang sudah ada. Hati-hati dengan faktor resiko ini. Efek sampingnya apa dari vasodilator ya? Turunnya tekanan darah atau hipotensi dengan pusing dan nyeri kepala berdenyut-denyut. Ada takikardia reflektoris atau frekuensi jantung naik akibat aksi balasan. Berikutnya adalah gangguan lambung usus, mengalami mual dan muntah. Ini efek samping dari obat-obat vasodilator. Seperti biasa ya, ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Pasti apabila dikasih konsumsi obat, kita akan mengalami yang namanya efek samping. Informasi obat, isosuprin, ada pentoxifilin. Tadi kalau ditanya isosuprin sama dengan apa? Di silgolnya yaitu beta adrenergik atau beta blocker boleh. Pentoxifilin apa? Ekstra ginkgo biloba apa? Obat-obat lain ya. Ilopros apa? Tokoferil nikotinat, derivat nikotinat. Ya, oke? Ya, selesai. Semoga kalian memahami, ditonton baik-baik, akan ini mempengaruhi dari tugas dan tes yang akan diberikan. Dan jangan lupa ya, diklik YouTube-nya, di subscribe dan di like. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Goodbye.